Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kode etik psikologi. Saya Nova Dinata Zulkarnain, NIM 151142012. Saya Tari Wahyudina dengan NIM 15114201121. Saya Audina Lamanda Mayasa dengan NIM 15114201123. Maya. Saya Aulia Farah Ramadianti dengan NIM 151420125. Saya Fitriat Mojo dengan NIM 15114201159. Mai. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang pasal kode etik psikologi dari pasal 25 sampai 32. Yang pertama ada pasal 25, yaitu mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Materi diskusi: A. Psikolog atau ilmuwan psikologi membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling dan atau konsultasi kepada pengguna layanan psikolog, misalnya perorangan, organisasi, mahasiswa, atau partisipan penelitian, dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlukan, harus diusahakan seminimal mungkin. C. Dalam hal ini diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis, sebagai perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Lingkup orang. A. Pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. B. Keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasehat hukumnya. C. Jika pemakai jasa layanan psikologi masih anak-anak, atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib melindungi agar pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Selanjutnya, D. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikolog. Misalnya, peserta riset atau pihak manapun yang menjalani pemeriksaan psikologi, kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi di mana kerahasiaan ini memang tidak mungkin ditutupi. Saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk mencapai tujuan konsultasi. Itu pun sedapat mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai identitas pihak tertentu. Contoh kasus pada pasal 25 ini misalnya, psikolog menceritakan hal-hal di luar batas perjanjian atau kesepakatan dan psikolog melibatkan diri
pada orang-orang yang tidak terlibat dalam permasalahannya. Analisis dalam kasus ini, seorang ilmuwan psikologi atau psikolog harus memiliki batasan dalam kerahasiaan masalah kliennya. Data dari klien dapat dijadikan tujuan ilmiah bagi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis, sebagai perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Adanya perjanjian ini, maka data klien akan aman dan akan menjadi rahasia bagi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi serta kliennya saja. Seorang ilmuwan psikologi atau psikolog tidak boleh melibatkan orang lain dalam keterlibatan permasalahan yang dihadapi klien, karena seorang psikolog harus bisa merahasiakan permasalahan kliennya. Selanjutnya, pasal 26, pengungkapan kerahasiaan data. 1. Sejak awal, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya, dan data itu tetap terlindungi. Sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat prakteknya. 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. 3. Cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenakan biaya atau pemotongan pajak. Dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai hukum yang berlaku. Empat, dalam hal ini diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dari Dewan Penilai atau sejenisnya, dan memerlukan identifikasi personal. Maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya dapat diakses. 5. Dalam hal ini diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien, hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Contoh kasus pada pasal 26 ini, misalnya psikolog mengalami kecelakaan dan ia belum merencanakan hal agar kerahasiaan klien terlindungi, dan psikolog menarik atau mematok biaya terhadap kerahasiaan data klien. Analisisnya, seorang klien harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Apabila terjadi sesuatu dengan seorang klien, maka data klien tersebut akan tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk kepemilikan catatan atau data diatur oleh prinsip legal. Seorang ilmuwan psikolog atau psikologi tidak boleh mematokkan biaya demi kerahasiaan data kliennya. Supaya data klien aman, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya diakses. Tujuannya diungkapkan kerahasiaan klien adalah dalam rangka keperluan hukum. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mengungkapkan rahasia kliennya tanpa persetujuan kliennya. Maya mana? Udah. Pasal 27. Lanjut. Pasal Pemanfaatan informasi pembentukan atau tujuan lain. Satu, pemanfaatan untuk tujuan pendidikan, data dan informasi hasil layanan
psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan. Data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. 58 Kode Etik Psikologi Indonesia Juni 2010. 2. Pemanfaatan untuk tujuan lain. A. Pemanfaatan hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. B. Khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi, maka identitasnya harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. C. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada layanan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. D. Dalam pertemuan ilmiah atau perbincangan profesi yang dihadapkan psikologi dan atau ilmuwan psikologi untuk mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas yang dapat dikenali sebagai seseorang atau institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. Contoh pelanggaran pasal 27, butir 1. Psikolog atau dosen memberikan data atau informasi kepada mahasiswa tanpa menyamarkan data identitas klien-klien, butir 1. Hasil diskusi. Dalam pemanfaatan data psikologis atau data ilmuwan psikolog dalam bidang pendidikan, diwajibkan kita untuk memberi sumber secara samarnya dan data harus disajikan sebagaimana data tersebut diperoleh. Bila dilakukan di luar bidang pendidikan, maka tetap harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dengan menyamarkan namanya atau lembaganya, kecuali dalam hukum dan bidang masyarakat. Data harus diberi secara jelas. Psikolog tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media. Saat mengemukakan pendapat, psikolog diharapkan untuk tidak melakukan pengungkapan identitas. Bab 4. Iklan dan pernyataan publik. Pasal 28. Pertanggungjawaban. Iklan dan Iklan dan pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan dengan jasa, produk, atau publikasi profesional psikolog atau ilmuwan psikolog di bidang psikologi. Cakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi atau kurikulum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokakarya, psikolog dan atau psikolog dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media, baik lisan maupun tertulis, mencerminkan keilmuannya sebagai masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa dan atau praktik psikologi. Pernyataan tersebut harus disampaikan dengan bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, lebih mendasar pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan.
berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian atau kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. 2. Ilmu psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat pernyataan yang dibuat harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya di bidang psikologi yang dipublikasi sesuai dengan gelar yang diperoleh dari institusi pendidikan yang terakreditasi secara nasional atau mencantumkan sebutan psikolog sesuai sertifikat yang diperoleh. 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak membuat pernyataan palsu, menipu orang, atau curang mengenai A. Gelar akademik atau ijazah, B. Gelar profesi, C. Pelatihan, pengalaman atau kompetensi yang dimiliki, D. Izin praktek dan keahlian, E. Kerjasama institusional yang diberikan, G. Konsep dasar ilmiah, dan E. Atau hasil dan tingkat keberhasilan jasa layanan, H. Biaya, I. Orang-orang atau organisasi dengan siapa bekerja sama, C. Publikasi atau hasil penelitian. Contoh pelanggaran pasal 28. 1. Psikolog menjelaskan suatu kasus pada orang yang mengalami kelainan skizofrenia menggunakan istilah-istilah psikologi yang tidak dimengerti oleh orang awam. 2. Gelar profesi. Hasil diskusi. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus bisa memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui jalur yang baik media maupun lisan, dan harus disampaikan secara bijak, jujur, teliti, mendasar pada kepentingan umum, dan berpedoman ilmiah yang baik. Psikolog juga harus menemukan gelar yang diberi oleh institusi yang terakreditasi secara nasional. Psikolog juga tidak boleh membuat pernyataan palsu, menipu, atau curang. Pasal 29 tentang keterlibatan pihak lain terkait. Pernyataan publik. Satu, psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktek profesional, hasil penelitian atau aktivitas yang bersangkutan. Tanggung jawab profesional atas pernyataan tersebut tetap berada di tangan psikologi dan atau ilmuwan psikologi. 2. Psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat mereka kendalikan seperti lembaga, tempat kerja, sponsor, penerbit, atau pengelola media dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan, berkenan dengan jasa layanan psikologi. Bila mengetahui adanya pernyataan yang tergolong penipuan atau pemalsuan terhadap karya mereka yang dilakukan orang lain, psikolog berusaha untuk menjelaskan kebenarannya. Psikolog tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers, baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya. Sebagai imbalan untuk publikasi pernyataan dalam berita. Contoh kasus, psikologi adalah seorang psikolog yang memiliki izin praktek secara resmi dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Dia juga telah 1 tahun ini melakukan praktek dan menangani beberapa konseling terkait dengan masalah psikis. Untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, psikologi bekerja sama dengan biro iklan yang cukup
cukup ternama di wilayahnya. Dalam kerjasama, psikologi memberikan sejumlah uang pada biro iklan sebagai kompensasi untuk pemberitaan tentang dirinya. Pihak sponsor menerima tawaran tersebut, kemudian mengiklankan psikologi sebagai psikolog nomor 1 di Indonesia dengan kualifikasi dan keahlian yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Iklan tersebut juga mengatakan bahwa psikologi telah berpengalaman menangani anak dengan gangguan klinis dengan lebih dari 10 tahun. Mengetahui tantangan pemberitahuannya, itu psikologi justru semakin senang dan tetap membiarkan iklan itu dipublikasikan pada masyarakat. Analisis sebagai seorang psikolog, seharusnya psikologi tidak melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik psikologi Indonesia. Seharusnya dia tidak perlu melakukan tindakan atau bekerja sama dengan biro iklan untuk mempublikasikan dirinya dan memberikan sejumlah uang kompensasi pada biro iklan tersebut. Seharusnya psikologi mengkonfirmasikan isi iklan tersebut bahwa dia belum memiliki pengalaman selama itu dalam menangani anak dengan gangguan klinis karena dia baru 1 tahun melakukan praktek, maka dari itu psikologi dapat dikenakan pelanggaran kode etik pasal 29 mengenai keterlibatan pihak lain terkait dengan pernyataan publik. Kesimpulannya adalah pelanggaran kode etik psikologi ini rentan terjadi di lingkungan masyarakat psikologi, mulai dari pelanggaran dengan hubungan istimewa yang terjalin antara psikolog dan klien sampai ke masalah publikasi melalui media cetak dan juga media massa lain. Pasal 30 tentang deskripsi program pendidikan non-gelar. Psikolog dan atau psikologi bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non-gelar yang dilakukannya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan bahwa hal yang diberitakan tersebut menggambarkan secara akurat tentang tujuan, kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor, dan biaya yang terkait. Penjelasan. Dalam pasal ini menjelaskan tentang tanggung jawab psikolog atau ilmuwan psikologi atas pengumuman perihal seminar atau program non-gelar dan memastikan bahwa hal yang diberitakan akurat agar dapat diterima penerima informasi dengan mudah dan jelas. Jadi di sini peran psikolog atau ilmuwan psikologi adalah membuat brosur pengumuman untuk seminar atau program non-gelar yang dilaksanakan menurut kegiatan psikologi. Contoh kasus pasal 30 adalah AT adalah seorang ilmuwan psikologi yang sedang melanjutkan pendidikan profesi. Dia pernah 1 kali mengikuti pelatihan forgiveness terapi yang dipandu oleh Ustadz Asep Khairul Ghani. Suatu saat, untuk pertama kalinya AT diminta untuk menjadi narasumber dalam suatu workshop yang membahas tentang forgiveness terapi. AT menerima proyek tersebut dan meminta pihak penyelenggara acara untuk membuat pengumuman dalam bentuk brosur yang akan dibagikan kepada calon peserta. Dalam brosur tersebut, AT meminta untuk menuliskan bahwa AT adalah murid langsung dari Ustadz Asep Khairul Ghani dan telah memiliki pengalaman selama 10 tahun. AT juga meminta pihak penyelenggara untuk menuliskan investasi seminar yang jauh lebih tinggi dari biaya normalnya. Dengan alasan adalah narasumber yang sudah berpengalaman, jadi biayanya pun juga relatif mahal. Hasil diskusi, tindakan AT pada kasus tersebut merupakan pelanggaran dari pasal kode 30 pasal 30 kode etik psikologi Indonesia yang membahas mengenai deskripsi pendidikan non-gelar. AT telah memberikan hal yang kurang benar pada brosur pelatihannya.
hanya untuk menarik peserta. Seharusnya AT menuliskan pengalamannya secara jujur dan berhati-hati. AT tidak menggambarkan secara akurat mengenai kemampuannya, tetapi cenderung berbohong bahwa AT adalah narasumber yang sudah berpengalaman. Jadi dalam pasal 30 ini AT tidak memberikan penjelasan secara benar. Dia berbohong dalam brosurnya, sehingga hal tersebut berarti dia sudah melanggar pasal 30 Kode Etik Psikologi. Next. Oke, bentar. Pasal 30. Pasal 31. Pernyataan melalui media. Psikologi atau ilmu psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut konsisten terhadap kode etik, berdasarkan pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis, dan konsep praktik psikologi yang tepat. Berdasarkan pada asas praduga tak bersalah, D telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal 61 buku kode etik ini. Contoh pelanggaran pasal 31. Menurut Vincent Lyon, seorang natif ilmu kompatiologi, menyebutkan bahwa Haris Posma, seorang psikologi konsultan yang berkedudukan di Fakultas Psikologi, mampu melakukan pelanggaran berupa manipulasi data psikologi dan melakukan pencemaran nama baik. Menurut Vincent Lyon, Haris Posma mengumumkan sesuatu yang tidak biasa dipertanggungjawabkan ke publik, yaitu sejumlah individu, lebih dari satu orang, mengalami gangguan jiwa akibat ikut dekon kompatiologi. Secara terang-terangan, Haris Posma mengakuinya dan mempublikasikan di salah satu mailing list tanpa rasa bersalah. Dan pada akhirnya terjadi perdebatan saling menjelekan antara Haris Posma dan Vincent Lyon. Menurut hasil diskusi kelompok kami, Haris Posma seorang psikolog atau konsultan yang berkedudukan di Fakultas Psikologi tidak seharusnya melakukan pelanggaran berupa manipulasi data psikologi dan melakukan pencemaran nama baik. Haris Posma melanggar pasal 31 mengenai pernyataan melalui media. Dia tidak seharusnya mengumumkan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke publik, yaitu sejumlah individu, lebih dari satu orang, mengalami gangguan jiwa akibat ikut dekon kompatiologi. Vincent Lyon. Secara terang-terangan, Haris Posma mengakuinya dan mempublikasikan di salah satu mailing list tanpa rasa bersalah. Next, 32, Audina. Pasal 32. Iklan diri yang berlebihan. Psikologi atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Contoh pelanggaran pasal 32. KNK adalah seorang ilmuwan psikologi di Surabaya. Dia telah menyelesaikan pendidikan S1 di sebuah perguruan tinggi swasta yang sekarang sudah tidak melakukan kegiatan akademik lagi. Dalam prakteknya, dia cenderung menyombongkan diri dan sering melebih-lebihkan kemampuan yang ia miliki. Keahliannya mendekati media, ia salah gunakan untuk mengiklankan dirinya secara berlebihan. Suatu hari, klien AB mendatangkan KNK hendak ingin melakukan konsultasi. Untuk memamerkan diri pada AB, dalam proses konsultasi, KNK sering menyebutkan istilah yang tidak dimengerti oleh AB. AB menjadi semakin bingung dan kecewa karena masalahnya sekarang menjadi semakin runyam setelah dikonsultasikan dengan KNK.
Hasil analisis. KNK sebagai seorang ilmuwan psikologi seharusnya tidak melakukan tindakan yang membuat kliennya semakin menjadi bingung. Dia seharusnya menggunakan kata-kata sederhana yang dapat dipahami oleh klien, supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran. Sebagai seorang ilmu psikologi yang baik, seharusnya dia juga memberikan publikasi yang jujur, wajar, dan bijaksana. Akan tetapi, dia melakukan hal yang sebaliknya. Justru dia dengan bangganya menyombongkan diri dan melebih-lebihkan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, KNK bisa dikenakan kasus pelanggaran kode etik psikologi pasal 32 tentang iklan diri yang berlebihan. Demikian kode etik psikologi disusun sehingga sudah merupakan satu kesatuan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan profesional bagi ilmuwan psikologi dan psikolog yang keberadaannya dievaluasi nilai kegunaannya sesuai dengan perkembangan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4, kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Males. Potong aja nanti potong.